Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denda Kristuaji dari kelompok B7 dengan NIM G00230048. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 bagian besar. Yang pertama yaitu dinding abdomen, yang kedua rectum proprium dan kanalis analis, yang ketiga yaitu ada yang namanya peritoneum. Oke, kita akan membahas bagian yang pertama dulu yaitu dinding abdomen. Dinding abdomen ini lapisan-lapisannya itu biar kita mudah dalam mempelajarinya, kita bagi dalam dua, yaitu anterolateral dan posterior. Anterolateral sendiri ini gabungan dari anterior dan bagian lateralnya. Oke, yang pertama kita membahas tentang bagian anterolateral. Pertama ini nanti di sini cuma hanya ada 3 muskulus karena ini adalah potongan dari bagian lateralnya. Kalau bagian anteriornya baru ada 5 muskulus. Oke. Yang pertama di lapisan dinding abdomen yang paling luar itu ada yang namanya kulit, skin. Kemudian dalamnya ada yang namanya fascia superficialis. Fascia superficialis sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan Scarpa. Camper ini tempat lebih utama dalam menyimpan lemak. Ini Scarpa bagian selanjutnya. Setelah dari fascia superficialis, di bagian profundanya lagi terdapat yang namanya fascia profunda. Fascia profunda ini jaringan ikat yang menutupi muskulus nantinya ada di dalamnya. Karena sehabis dari fascia profunda ini ada yang namanya musculi et aponeurosis. Untuk bagian anterolateral itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada namanya musculus obliquus externus abdominis yang paling luar. Ini bagian sebelah sini. Kemudian yang keduanya di bagian bawahnya lagi terdapat musculus obliquus internus abdominis di bagian yang sebelah sini. Kemudian yang ketiga ada musculus transversus abdominis. Habis musculus transversus abdominis terdapat yang namanya musculus rectus abdominis, dan yang terakhir ada musculus piripidalis. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan lebih jelasnya lagi setelah ini di slide selanjutnya. Kemudian dari setelah bagian muskuli, bagian profundanya lagi terdapat namanya fascia transversalis. Setelah fascia transversalis ini terdapat yang namanya fascia extraperitoneal. Fascia extraperitoneal ini tuh yang jaringan lemak yang memisahkan antara fascia transversalis sama peritoneum parietal. Kemudian yang terakhir bagian paling profundal itu adalah namanya bagian paling dalam namanya peritoneum parietal. Peritoneum parietal ini tuh lapisan yang melapisi bagian dari dinding abdomen. Jadi ini lapisan yang melapisi dinding abdomen. Oke, kita selanjutnya. Kalau yang sebelah sini itu adalah lapisan dari posterior dari abdomen. Sebenarnya hampir mirip tapi ada bedanya sedikit di lapisan-lapisannya. Seperti yang tadi, lapisan di bagian posterior ini terdiri dari kulit. Yang pertama ada kulit, kemudian ada namanya fascia superficialis dorsi. Kemudian terdiri dengan musculus. Musculus yang sendiri itu terdiri dari 4 lapisan. Lapisan pertama itu terdapat yang namanya musculus latissimus dorsi. Di lapisan kedua itu ada namanya musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Yang terakhir atau lapisan keempat itu di atas musculus cruratus loborum,
musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Nah, setelah dari musculus ini itu terdapat fascia extraperitonealis. Nah, jadi itu jaringan lemak juga, jaringan lemak di bagian dalam. Nah, setelah itu baru yang namanya peritoneum parietale untuk melapisi dinding abdomen. Nah, kan seperti tahu kalau kan unsur-unsurnya kan dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, ini lebih rincinya itu muskulus yang berada di abdomen itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada flat muscle sama vertical muscle. Nah, untuk yang flat muscle sendiri itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, bagian luar, bagian paling luar. Nah, ini berbentuknya V, seperti ini. Ini kan bagian sisi satunya, sisi satunya juga kayak gini. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat namanya musculus obliquus internus abdominis. Nah, ini tuh bentuknya tuh seperti huruf A ke atas, dan sebelah sini juga ke atas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di flat muscle ini adalah musculus transversus. Nah, transversus ini seperti otot yang mengelilingi perut. Nah, yang ini. Nah, kemudian ada yang namanya vertical muscle. Nah, vertical muscle ini ada dua, yaitu musculus rectus abdominis. Nah, ini yang akan membuat perutnya ada yang six pack seperti itu, dan ada musculus pyramidalis dan musculus pyramidalis. Nah, ini untuk lebih jelasan lagi di semua bagian ada di sini. Nah, kemudian dari setiap musculus tadi yang ada flat muscle dan vertical, untuk yang khususnya untuk yang flat muscle, nanti flat muscle ini akan membentuk sebuah namanya linea alba. Nah, sebelah sini, nah linea alba ini adalah perpaduan aponeurosis dari musculus obliquus externus, obliquus internus, dan transversus. Sedangkan untuk yang vertical muscle ini ada lapisan khusus yang akan membungkusnya, yang disebut dengan vagina musculi recti abdominis. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang rectum proprium dan canalis analis. Nah, yang pertama nih di rectum proprium terlebih dahulu. Nah, sisi luar ini terdapat yang namanya flexura sacralis sama flexura perinealis. Nah, ini tuh membantu untuk menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot pubur rectalis. Nah, kemudian ini untuk kita lebih lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini bagian dalamnya itu terdapat lipatan-lipatan transversal, nih contohnya di plica transversa recti. Nah, kemudian di bawah dari plica transversa recti ini ada yang namanya ampulla recti. Nah, ampulla recti ini adalah bagian rectum yang mengalami dilatasi. Nah, kemudian di ampulla recti ini memiliki kemampuan untuk berrelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan pada feses atau pada saat buang air besar. Nah, nanti kan kita akan membahas tentang rectum proprium dan canalis analis. Nah, di sini tuh ada namanya zona transisinya. Nah, zona transisinya ini disebut dengan linea anorectalis. Oke. Nah, kemudian nih kita membahas tentang canalis analis. Canalis analis sendiri itu terbagi menjadi 3 segmen. Yaitu pertama ada zona columnaris, terus ada pectea analis, dan zona cutanea. Nah, di sini tuh bisa lebih jelasnya nih ada namanya zona columnaris. Nah, yang bagian atas sebelah sini. Ke atas bawah sini. Nah, ini tuh adalah terdiri dari lipatan longitudinal kolumna analis yang dibentuk dari corpus calvarium recti. Nah, kemudian di segmen yang kedua yaitu pecten analis atau bagian sebelah sini nih, pecten analis. Nah, ini di garis superiornya itu terdapat yang namanya
linea pectiane. Nah, ini pectianata. Nah, ini lineanya. Nah, kemudian di zona kutanea. Nah, zona kutanea ini adalah kulit paling eksternal dari kanalis-analis. Nah, ini dibatasi dengan linea anokutanea ini. Kemudian untuk di struktur pada permukaan pada bagian dalamnya itu ada yang namanya kolumna analis atau margani. Nah, ini kolumna analis atau margani. Sebelah sini. Nah, itu adalah lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose dari arteri dan vena cabang pars intramuscularis arteri rectalis superior. Nah, kemudian ada namanya valvula analis. Nah, sebelah sini nih valvula analis. Nah, valvula analis sendiri itu adalah pelipatan mukosa juga yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kauda. Nah, kemudian ada yang namanya sinus rectalis atau sinus analis. Nah, ini adalah cekungan di antara yang tadi namanya valvula analis. Nah, di kanalis analis ini juga terdapat beberapa muskulus untuk berkontraksi. Yang pertama itu ada namanya musculus sphincter ani internus. Nah, ini merupakan otot polos. Kemudian ada yang namanya musculus corrugator ani. Nah, ini bukan otot polos juga. Dia yang ketiga ada musculus sphincter ani externus. Nah, itu pars profunda, superficialis sama subcutanea. Nah, ini termasuk dalam otot skelet. Kemudian yang terakhir ada namanya musculus puborectalis atau musculus levator ani. Nah, ini juga merupakan otot skelet. Oke, kemudian kita akan membahas tentang vaskularisasi dari rectum proprium dan kanalis analis. Nah, yang pertama itu kita inervasinya dulu ya. Inervasinya itu ada simpatisnya oleh nervus splancholobalis dan untuk parasimpatisnya oleh nervus planici pelvici. Nah, kemudian kita akan membahas vaskularisasi dari arterinya terlebih dahulu. Nah, arterinya terlebih dahulu itu utamanya itu berasal dari aorta pars abdominalis. Nah, kemudian akan bercabang ke arteri mesenterica inferior dan bercabang lagi ke arteri rectalis superior. Nah, kemudian selain itu juga kan aorta pars abdominalis juga kan bercabang ke menjadi arteri iliaca interna. Nah, arteri ini juga kan bercabang menjadi arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior. Nah, ini untuk kemudian vaskularisasi untuk bagian venanya. Nah, ini kan ada vena rectalis superior, vena rectalis inferior, sama vena rectalis media. Nah, ketiga vena ini akan beranastomose dan kemudian akan mengarah kepada musculus vena mesenterica inferior dan akan bermuara pada vena porta hepatica. Kemudian ini di sini ada vena pudenda interna dan vena iliaca interna, ini akan bermuara pada vena cava inferior. Oke, untuk bahasan terakhir kita akan membahas tentang peritoneum. Nah, peritoneum ini adalah lapisan tipis dan licin yang melapisi ya, dinding abdomen dan organ. Nah, peritoneum ini tadi sudah disebutin, dibedakan menjadi dua. Ini parietal dan peritoneum visceral. Nah, yang parietal ini untuk dinding abdomennya dan peritoneum visceral ini yang melapisi organ-organ dalamnya. Nah, kemudian fungsi dari peritoneum itu sendiri adalah untuk menyimpan lemak dan sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen atau antar organ-organ yang ada di bagian abdomen dari manusia. Nah, kemudian ini yang disebutin ada yang namanya peritoneum viscerale. Nah, peritoneum viscerale ini ada dua jenis organ dari lapisan peritoneum viscerale. Yang pertama itu ada organ intraperitoneum dan organ retroperitoneum. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organ intraperitoneum. Nah, organ ini tuh
seluruh dari bagian organ ini akan dilapisi dari peritoneum viscerale, dan organ ini itu berada dalam cavitas peritonealis. Nah, yang ini nih, enggak peritoneal di sebelah sini. Nah, kan bagian seluruhnya dilapisi. Nah, organ-organnya itu ada gaster, duodenum, dan hanya pada part superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, ada kolon pars transversum, kolon sigmoidea, ada pankreas bagian kauda, lien, dan hepar. Oke, kita lanjut. Ini jadi ada organ atau peritoneal. Organ peritoneal ini organ yang peritoneum visceralnya itu hanya melapisi bagian permukaan anteriornya saja. Nah, ini berada di luar kavitas peritoneum, dan bawahnya tidak terlapisi. Nah, ini tuh organ-organnya ada suprarenal gland, atau di atas ginjal tuh ada namanya suprarenal gland ini. Kemudian ada aorta, ada duodenum kecuali part superior, karena part superior ini masuk ke dalam intraperitoneal. Kemudian yang keempat ada pankreas kecuali pada bagian kauda, karena ini juga masuk ke dalam intraperitoneum. Ada ureter, kolon ascendens dan descendens, kidney atau ginjal, esofagus, dan rektum. Nah, kemudian nih ada, ingat namanya Sedgwicker. Nah, ini tuh untuk menghafal dengan mudah organ yang terdapat di retroperitoneal. Nah, selain dari ini, dari Sedgwicker kembali masuknya ke intraperitoneal. Sedgwicker. Kemudian kita akan membahas tentang duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum sendiri itu nanti ada 3 jenis ya. Yang pertama kita akan bahas tentang namanya mesenterium. Nah, mesenterium sendiri ini adalah fungsinya adalah untuk melekatkan organ intraperitoneal ke dinding abdomen bagian posteriornya. Nah, contohnya itu ada namanya radix mesenterium. Nah, ini tuh gunanya untuk menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding abdomen posterior. Kemudian ada namanya radix mesokolon sigmoideum. Ini menghubungkan kolon sigmoideum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian ada namanya radix mesokolon transversum. Nah, ini juga sesuai namanya transversum. Kolon transversum tadi ini untuk menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Oke, yang kedua adalah dari duplikator peritoneum itu ada yang namanya omentum. Nah, omentum sendiri juga dibagi atas 2 jenis, ada omentum maius dan omentum minus. Omentum maius yang seperti ini, yang omentum minus yang ini. Nah, untuk maius sendiri ini berasal dari mesenterium dorsalis. Nah, ini melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Nah, ini seperti ini. Nah, omentum maius sendiri terdiri dari 4 ligamen. Yang pertama ada gastrosplenica, gastrocolica, dan splenorenale. Kemudian untuk yang minus ini tuh berasal dari mesenterium ventralis. Ini melekat pada curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fascia inferior dari hepar. Sini. Nah, ini sedangkan kemudian untuk yang di omentum maius minus ini cuma ada 2 ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenale dan ligamen gastrohepatica atau hepatogastricum. Nah, kemudian ini dilihat dari bagian lateralnya, yang di potong lateralnya ini bisa dilihat nih omentum minus yang ada di sini, omentum maius yang berada di sini. Oke, yang ketiga ada yang namanya ligamentum peritoneae. Nah, ligamentum peritoneae ini melekatkan antar organ dengan organ lain ataupun ke dinding bagian posterior abdomen. Ini tuh juga dapat membentuk yang namanya omentum tadi. Nah, untuk yang di hepar sendiri itu ada yang namanya ligamen vermiforme. Ini untuk kedua ini untuk hubungan 2 lobus ini. Kemudian ada namanya ligamen triangulare sinistrum dan dextrum. Kemudian ada hepatoduodenale dan ada gastrohepatica.
Kemudian di sini juga ada namanya ligamen teres hepatica. Kemudian untuk yang di gaster sendiri itu ada gastrosphlenica, ada gastrosplenica, kemudian ada gastrocolika. Gastrocolika ini ada juga gastrohepatica, ini juga termasuk di hepar juga ada. Dan kita akan bahas tentang Greater SAC, Lesser SAC, dan foramen Winslow. Nah, Greater SAC atau cavum peritoneum mayor ini menempati sebagian besar dari ruang di cavitas peritonealis, dimulai dari superior pada diafragma, kemudian berlanjut di inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Ya, sakus ini juga dimasuki ketika peritoneum peritoneale telah ditembus. Nah, kemudian ada yang namanya Lesser SAC atau cavum peritoneum minor atau bursa omentalis. Lesser SAC ini adalah subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis di posterior dari gaster dan hepar dan berhubungan dengan gaster SAC melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen omentale. Nah, foramen yang terakhir adalah foramen Winslow. Nah, ini adalah lubang, jadi kan ada foramen omentale. Nah, ini berarti yang menghubungkan antara cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor. Nah, ini kan mayor itu SAC, minor itu namanya lesser SAC. Nah, ini untuk gambarannya. Ini bursa omental itu adalah untuk yang lesser SAC, kemudian ada greater SAC sebelah sini. Nah, ini lebih jelasnya lagi potongan melintangnya ini. Ada bursa omentale atau yang di lesser SAC, ini ada foramen omentalenya yang sebagai penghubung, dan ada sakus mayornya adalah namanya greater SAC. Nah, ini Winslow-nya atau foramen, biasanya dalam foramen omentalenya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai 3 bagian besar yang saya telah bahas. Jika saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memberikan penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih.